Kementerian Agama ambil alih klaster pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Kesimpulannya bahwa persoalan Al Zaitun ini akan dibagi di beberapa klaster penanganan. Jadi Kementerian Agama bertugas menangani klaster pendidikannya. Apa yang ditugaskan? Memberikan asesmen dan pendampingan. Jadi semua tenaga pendidik di sana di Al Zaitun akan dilakukan asesmen oleh Kementerian Agama, kemudian dilakukan pendampingan dalam proses pengajarannya. Itu yang ditugaskan kepada Kementerian Agama. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun Al Zaitun itu dari awal dengan susah payah, sudah besar, kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti Al Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja, nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kirim nenek moyangmu semua itu. Bilang, saya ini bekas pesantren dan pernah memimpin pondok pesantren, jadi saya mengerti bagaimana susahnya cara orang mengelola pondok pesantren itu. Nggak usah nuduh-nuduh lagi presiden di belakang, istana, pemerintah, Pak Muldoko dan macam-macam. Makan itu, kalau kamu ambil itu Al Zaitun, ambil aja, nggak usah banyak nuduh-nuduh orang. Jadi saya melihatnya ini bukan urusan politik semata. Ini juga bukan urusan sebuah faham dalam Islam. Mohon maaf sekali ya kalau saya bilang sih mungkin nggak paham agama atau nggak ngerti Islam. Ini jelas-jelas kok. Kumpulin dong semua orang-orangnya. Itu loh yang saya penasaran gitu loh. Kumpulin semua orang-orang Al Zaitun ya, yang pernah dibaiat. Baiatnya seperti apa, ucapannya seperti apa. Kalau kurang data saya kasih datanya. Yang namanya pejabat datang ke pondok pesantren itu kan bukan baru pertama kali. Berkali-kali setiap pada zamannya, setiap pada periode siapa orang memimpin. Karena memang pondok ini pondok baik, pondok yang mendidik orang, anak-anak. Masa depan anak-anak itu baik. Pesantren yang begitu besar, maju, umat mempercayakan uangnya untuk bisa membantu mendirikan pondok pesantren begitu hebat dan besar. Jadi tidak apa-apa kan? Di mana salahnya? Kenapa begitu sirik sekali orang-orang? Kalau dibilang yang soal mendukung begitu ada. Ahmad Musaddiq jadi nabi aja ada yang mendukung. Lia Eden kawin nama Jibril aja ada yang dukung. Jadi lihat yang dukung mayoritas. Lihat masyarakat Indonesia mendukung siapa gitu loh. Jelas mendukung NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, gitu-gitulah. Organisasi yang resmi yang ada di Indonesia yang jelas. Arahnya ini karena terlalu banyak orang-orang yang terlibat. Itu yang dia. Pasang badan maksudnya. Yang pasang badan, yang terlibat dari sisi keuangan, dari sisi apapun sehingga sangat sulit. Kenapa? Ya, cakupannya tuh banyak gitu loh. Guritanya tuh banyak kemana-mana sehingga akan menimbulkan kehebohan nasional. Ketika Indonesia beras itu impor, mereka menganggap bahwa mereka punya ketahanan pangan yang lebih dari cukup. Bahkan Pak Muldoko datang untuk mendukung itu kan, membuktikan bahwa ketahanan pangan di Panji Gumilang ini sudah hebat. Satu poin dia menang itu sebagai pemimpin NII. Tepuk tangan dong orang NII, hebat kita bisa mengalahkan Republik. Kedua, blue economy. Itulah kenapa ketika Indonesia bicara maritim, dia bikin pangkalan di eretan, dia bikin gedung, dia bikin kapal, dia bikin pelabuhan. Untuk apa? Bahwa kami bisa melakukannya. Dan tidak ada yang bisa melarang kami. Iya, ketika di bawah address itu kepada masyarakat ini, tepuk tangan semua bahwa mereka akan segera menang. Nah, informasi-informasi itu kan tidak bisa dicerna umum bahwa ini adalah Panji Gumilang sedang bicara kepada masyarakat. Tidak, itu masyarakat ini yang harus mendengar itu, dan itulah yang harus disampaikan kepada dunia sekarang bahwa kalau mau bernegara kayak Panji Gumilang. Usai polisi menetapkan Panji Gumilang tersangka kasus dugaan penistaan agama, Kementerian Agama mengambil alih klaster pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas saat menggelar konferensi pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemenak bertugas menangani klaster pendidikan di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun, mulai dari tingkat RA, PAUD, Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah hingga perguruan tinggi di Ponpes Al Zaitun. Hal ini juga termasuk melakukan asesmen dan pendampingan terhadap pengajar di Al Zaitun. Terkait nasib Ponpes Al Zaitun, Yakut mengatakan, Kementerian Agama sudah melakukan rapat koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait. Kesimpulan rapat menugaskan Kementerian Agama untuk menangani klaster pendidikan yang ada di Ponpes itu.
Yakut menegaskan akan melakukan asesmen terhadap setiap pendidik yang ada di lingkungan oleh Ponpes Al Zaitun. Jadi semua tenaga pendidik di sana di Al Zaitun akan melakukan asesmen oleh Kementerian Agama.